Yang paling menyakitkan itu kalau misalnya kita tahu nih, oh dulu tuh dia teman gua, tapi sekarang kita udah gak ada apa-apa lagi. Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi di podcast Nuraga. Kalau misalnya teman-teman lagi butuh hiburan, ya aku harap episode kali ini bisa jadi entertainment lah buat kalian. Jangan lupa juga buat take a break kalau misalnya stres ngerjain skripsi, ngerjain tugas-tugas, atau lagi lembur. Aku mau kasih semangat nih buat kalian. Episode kali ini ada hubungannya sama episode yang kemarin. Judulnya sama-sama People Come and Go ya. Tapi kali ini aku mau ngomongin tentang pengalaman aku. Karena balik lagi, semua orang itu selalu datang dan pergi. Cuman kenangan aja yang bisa disimpan dalam hati. Quotes yang bagus tapi sedih banget ya. Aku mau ceritain tentang satu teman aku yang aku anggap nih dia lumayan deket lah sama aku. Tapi akhirnya dia pergi, dalam artian dia berubah gitu. Dan aku udah gak lagi ngerasa dia menganggap aku sebagai salah satu teman deket dia. Jadi ya berat sebelah gitu. Awalnya itu kita ketemu dan temenan pas SMA. Dan sebenarnya kita gak pernah sekelas nih di SMA ini. Kita cuman sebatas sering ketemu aja. Dan juga kita sering kerja bareng. Awalnya aku ngerasa cocok sama dia karena ya kita senasib lah. Kita sering kerja bareng. Kalau ada acara apa kita selalu bisa kerja sama. Dan kita cocok dalam hal itu. Dia itu tipe orang yang lumayan heboh sebenarnya. Dia pengen banget have fun. Dan semua teman-teman dia juga sebenarnya tipe orang yang kayak gitu sih. Yang seru-seruan, terus yang suka berisik gitu-gitu. Dan aku itu beda circle sama dia. Dan karena kan kita gak pernah sekelas ya. Jadi aku itu sama temanku biasanya kayak kalem-kalem. Teman-teman aku tuh semua kalem. Dan mungkin cuman aku aja yang suka berisik gitu. Tapi ya yang namanya pertemanan ya pasti saling menginfluence gitu kan. Karena semua teman aku itu kalem, ya aku jadi ikutan gak seberisik itu gitu. Dan akhirnya aku sama temen ini masuk ke kampus yang sama, di jurusan yang sama, dan di kelas yang sama. Sebenarnya ini tuh kemungkinan yang kecil banget ya, karena mana bisa sih 2 orang itu bisa ketemu benar-benar sama banget semuanya di antara beribu-ribu orang yang ada di satu tempat yang sama gitu loh. Aku pada saat itu juga masih menganggap kalau dia tuh salah satu teman baik aku, teman dekat aku. Walaupun kita jarang pergi bareng, kita jarang chatan, tapi ya at least aku tetap menganggap dia sebagai teman yang dekat gitu. Dan ternyata dia udah mulai berubah deh rasanya. Dia udah gak lagi sering ketawa-ketawa. Dia udah jarang banget menimpali apapun yang aku bilang. Dan dia jadi cuek aja gitu. Karena aku itu tipe orang yang setia kawan. Aku pengennya ya kalau misalnya ada temen yang menurut aku cocok, ya aku temenin sampai mati lah gitu istilahnya. Dan kadang aku tuh bisa jadi sakit hati banget kalau ada orang yang udah gak lagi mau deket sama aku.
karena dia memilih orang lain gitu lah. Maksudnya kayak membuang teman lama demi teman yang baru. Pada saat itu aku tuh masih kayak merasa insecure sama diri sendiri. Mungkin itu karena aku tuh udah gak asik. Mungkin itu karena ya dia itu gak merasa fun di dekat aku. Tapi aku sadar ya itu kayaknya bukan salah siapa-siapa. Kita itu udah gak sefrekuensi itu, dan ya udah itu gak apa-apa gitu. Bukan salah siapa-siapa kok kalau misalnya kita gak secocok itu ternyata. Dan satu hal yang aku sadar lagi adalah aku sama dia itu punya kriteria fun yang berbeda. Kalau buat aku, sekedar duduk dan ngobrol pun itu udah fun banget. Karena kita bisa tukar cerita, tukar pendapat kita tentang satu hal. Dan aku bisa ngelakuin itu ke siapapun yang aku rasa dekat. Tapi kalau buat dia, fun itu adalah sesuatu yang bisa diposting di Instagram. Fun itu adalah momen-momen konyol, momen-momen yang bisa diketawain, dan ya intinya have fun terus di dalam hidup tuh. Aku rasa kita gak cocok dalam hal itu karena itu bikin kita jadi sama-sama gak nyaman. Mungkin dia gak terlalu nyaman buat cuman duduk doang dan ngobrol, dan aku juga gak terlalu nyaman harus menghabiskan banyak uang dan menghabiskan tenaga untuk berpura-pura aku have fun gitu. Aku pernah sampai ngerasa sedih banget nih pas lagi mau perjalanan pulang dari kampus. Aku mikir kayak, aku salahnya tuh apa ya? Aku berubahnya dalam hal apa ya? Dulu tuh aku cocok banget sama dia, tapi kok sekarang dia berubah banget gitu. Aku bingung kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Sampai akhirnya aku cerita nih ke saudara aku. Dan mereka bilang, kenapa sih terus harus banget sama dia? Padahal kan ada teman-teman yang lain. Dan aku jadi mikir lagi, kenapa ya aku tuh selalu harus sama dia? Ternyata setelah aku pikirin lagi, itu karena dia itu adalah kunci dari semua pertemanan aku. Ya pastinya di dalam pertemanan itu kita punya mutual. Maksudnya teman-teman satu circle dia juga ada yang deket nih sama aku. Dan aku mikir kalau misalnya seandainya nanti udah gak deket lagi sama dia, dan kita mau kumpul-kumpul lagi, mau reuni lagi, terus nanti pasti bakal jadi canggung banget, dan mungkin itu akan berpengaruh ke semua teman-teman aku gitu. Dan juga aku tuh tipe orang yang kayak, kalau aku merasa dekat sama seseorang, ya aku berharap bisa lanjut terus sampai setua mungkin, sampai sebisa mungkin. Tapi karena ya gak ada orang yang akan selalu sama, aku juga mungkin berubah, dia juga mungkin berubah. Akhirnya aku belajar untuk ya udahlah, go with the flow aja. Aku belajar buat ya gak terlalu melekat sama seseorang. Dan kita gak harus memaksakan sebuah hubungan kalau misalnya kita emang udah ngerasa gak cocok. Mungkin itu bisa berlaku buat pacar, buat sahabat kalian. Walaupun itu menyakitkan pada awalnya, tapi aku juga sadar sebenarnya kalau kita terus paksain buat jalan, ya kita bakal capek sendiri nih. Dan kita bakal ngerasa insecure. Kenapa ya dia berubah? Apa mungkin karena aku itu udah gak sebaik dulu? Dan lain sebagainya. Terus kalian sebenarnya pasti
sering banget ngalamin ini juga ya. Kayak ya kasus-kasus dimana awalnya tuh kalian deket banget nih, tapi tiba-tiba ya udah dia jadi cuman salah satu orang yang pernah singgah di dalam hidup. Dan mungkin sekarang kalian bertemu sama dia lagi, udah gak nyapa lagi, udah gak bisa ngobrol deep talk lagi, udah gak bisa bercanda lagi. Padahal dulunya we have history. Dulunya kita itu selalu bareng, kemana-kemana selalu bareng. Dan mungkin sampai orang lain nanyain kok dia gak ada. Ya, but that's okay, karena balik lagi people come and go. Kita cuman bisa menjalani hidup dengan menerima siapapun yang datang, dan juga kita harus melepaskan siapapun yang pergi. Mungkin kalau teman-teman belum dengerin episode yang sebelumnya, boleh banget nih didengerin. Podcast kali ini segitu dulu. Buat teman-teman yang mau bercerita, boleh banget dikirimin ke nuraga.kita@gmail.com, dan mungkin bisa DM juga ke nuraga.kita. Kalau misalnya kamu ada satu topik tertentu yang mau di-request, boleh banget nih di komen di YouTube atau mungkin kirimin juga ke DM gitu. Karena aku benar-benar appreciate banget semua orang yang selalu kirimin masukan, kirimin support ke aku, bahkan yang cuma sekedar kasih tahu kalau kalian tuh ada di dunia ini gitu ya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.